Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan riset produk kualitas merek pada produk yakni pada Yakult. Materi pertama akan dibacakan oleh Nadia. Latar belakang. Perkembangan ekonomi dunia saat ini berjalan dengan pesat, sehingga menciptakan suatu persaingan dalam dunia perdagangan yang semakin ketat. Hal ini yang menuntut produsen untuk lebih peka, kritis, dan reaktif terhadap perubahan yang ada, baik politik, sosial budaya, dan ekonomi. Yakult sebagai merek minuman probiotik yang dikenal di seluruh dunia menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis. Dalam konteks ini, memahami persepsi konsumen terhadap kualitas merek menjadi esensial untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa besar pasar. Penelitian ini memiliki latar belakang pada keinginan untuk merinci faktor-faktor yang membentuk pandangan konsumen terhadap kualitas produk Yakult, yang mencakup aspek-aspek seperti citra merek, kepuasan konsumen, dan persepsi terhadap manfaat kesehatan. Selain faktor internal, produk mempengaruhi eksternal seperti tren kesehatan dan pola konsumsi masyarakat, juga dapat memengaruhi bagaimana konsumen memandang merek Yakult. Analisis terhadap persepsi kualitas merek dapat memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana Yakult memengaruhi harapan konsumen dalam konteks tersebut. Pemahaman ini diperlakukan agar produsen dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan citra merek dan memberikan nilai tambah kepada konsumen. Penelitian ini juga mencerminkan respon terhadap perubahan dalam preferensi konsumen terkait kesehatan dan kebutuhan nutrisi. Dengan demikian, latar belakang analisis ini adalah upaya untuk menyelidiki sejauh mana konsumen menganggap Yakult sebagai pilihan yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan mereka akan produk kesehatan. Hasil dari analisis ini dapat membantu perusahaan mengarahkan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif, membangun citra merek yang positif, dan memastikan bahwa konsumen terus memilih Yakult sebagai opsi termuka di pasar minuman probiotik. Rumusan masalah analisis persepsi kualitas merek terhadap konsumen pada produk Yakult dapat mencakup sebagai berikut. 1. Ada bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas merek Yakult. 2. Faktor apa yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk Yakult. 3. Sejauh mana keterlibatan konsumen memengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas merek Yakult. Tujuan penelitian analisis persepsi kualitas merek terhadap konsumen pada produk Yakult yaitu 1. Ada untuk memahami secara berlebih mendalam bagaimana konsumen mempersepsikan kualitas merek Yakult. 2. Untuk memberikan rekomendasi agar meningkatkan kualitas merek Yakult berdasarkan temuan dari analisis persepsi konsumen. Manfaat penelitian analisis persepsi kualitas merek terhadap konsumen pada produk Yakult melibatkan
Pemahaman konsumen yang lebih baik, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsumen memandang kualitas merek Yakult, membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Peningkatan strategi pemasaran memungkinkan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dengan fokus aspek-aspek yang dianggap penting oleh konsumen dalam kualitas merek. Peningkatan kualitas produk menyediakan dasar untuk perusahaan Yakult untuk meningkatkan kualitas produk mereka sesuai dengan harapan dan persepsi konsumen. Metode penelitian. 1. Metode pengumpulan data. Observasi. Metode ini dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada beberapa tuk yang menjual produk Yakult untuk memperoleh data perusahaan dan pelanggan atau responden. Kuesionernya, metode ini dilakukan dengan cara penulisan menyebarkan kuesioner dalam format Google Form yang berisi berbagai pernyataan kepada penikmat produk sejenis. Metode analisis. 2. Metode analisis. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode kuantitatif dengan sumber data berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand perceived quality pada produk minuman Yakult. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden dan perhitungan data dengan rumus Cochran-Q test untuk menganalisis brand perceived quality pada produk minuman Yakult. Landasan teori. Landasan teori. Riset pemasaran produk, brand, perceived quality, persepsi kualitas merek pada merek Yakult, ya langkah-langkahnya melibatkan survei konsumen untuk mengukur sejauh mana konsumen menganggap Yakult memiliki kualitas yang diharapkan seperti kebersihan, rasa, dan keamanan produk bisa menjadi fokus. Selain itu, identifikasi preferensi konsumen dan evaluasi persaingan di pasar juga penting. Hasil riset ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan citra merek Yakult. Definisi brand atau merek. Dalam komunikasi pemasaran, brand merek dapat dikatakan sebagai entitas utama. Terdapat definisi brand merek menurut para ahli, yaitu ada Bukhari 2010, merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Ada AB Susanto, brand merek bukan sekadar tanda melainkan sudah mencerminkan gaya. Peranan dan kegunaan merek. Yang pertama, ada merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, ada merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, ada merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari
keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, ada merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Yang kelima, ada merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Strategi merek. Menurut beberapa ahli, strategi merek atau brand strategi pengertiannya adalah sebagai berikut. Menurut Van Riel dan Bruggen 2002, strategi merek atau brand strategi merupakan suatu rencana tersistematisasi serta proses implementasi pembentukan serta pemeliharaan reputasi baik. Menurut Scholes dan Barnes 1999, brand strategi merupakan manajemen suatu brand atau merek yang mana ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang mengatur semua elemen yang mempunyai tujuan membentuk suatu brand atau merek. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Ada brand awareness atau kesadaran merek, menunjukkan bahwa calon pelanggan mengenali dan mengingat barang maupun jasa bahwa merek adalah suatu bagian kategori produk tertentu. Ada brand association atau asosiasi merek, menunjukkan citra suatu kesan pada merek yang berkaitan dengan kebiasaan lifestyle, atribut barang maupun jasa, persaingan harga, keuntungan, dan sebagainya. Juga ada perceived quality atau persepsi kualitas, menunjukkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen kualitas atau keunggulan pada suatu barang maupun jasa layanan yang berkesan dengan kesesuaian yang diharapkan pelanggan. Dan yang terakhir ada brand loyalty atau loyalitas merek, menunjukkan terikatnya pelanggan dalam barang maupun jasa dengan suatu merek produk yang diyakinkannya. Peran brand equity. Brand equity merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata pelanggan atau konsumennya. Brand equity dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan asosiasi dengan berbagai karakteristik brand. Menurut Stinjak 2012, di samping memberikan nilai bagi konsumen, brand equity juga memberikan nilai bagi perusahaan dalam bentuk brand equity yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Promosi yang dilakukan akan lebih efektif jika brand dikenal. Brand equity yang kuat dapat menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas brand. Karena brand diciptakan di dalam benak sehingga merek yang sesuai harus dapat mengkomunikasikan kualitas dari suatu produk. Brand perceived quality atau persepsi kualitas merek. Persepsi kualitas merek atau brand perceived quality rujuk pada pandangan dan penilaian konsumen terhadap kualitas suatu merek. Ini melibatkan keyakinan dan harapan konsumen terhadap performa, keandalan, dan nilai produk atau layanan yang dikaitkan dengan merek tersebut. Persepsi kualitas dapat dipengaruhi oleh pengalaman langsung, informasi dari sumber eksternal, dan citra merek secara keseluruhan. Menurut Handayani dan Purnika 2015, terdapat 5 dimensi persepsi kualitas tersebut adalah A. Average merujuk pada Cadol 1998. Average adalah kondisi bagaimana produk tersebut terlihat dalam sebuah pandangan dari jarak dekat. Average persepsi warna dan persepsi style. B. Performance merujuk pada 2000 performance dari produk pakaian hingga pemilihan bahan yang tepat dan proses aplikasi yang tepat seperti aplikasi pelampiasan pakaian, tenaga kerja yang baik, dan proses penyelesaian yang baik.
C. Brand image merujuk pada Saricem 2012. Brand image merupakan penilaian umum dari masyarakat tentang kualitas suatu merek produk. D. Harga merujuk pada Saricem 2012. Harga merupakan salah satu atribut yang menunjukkan nilai suatu produk yang diungkapkan dalam mata uang. E. Kesesuaian atau PIT merujuk pada Rayman DKK 2011. Kesesuaian atau PIT adalah merupakan suatu kondisi sejauh mana pakaian sesuai dengan tubuh atau berbeda dari tubuh. F. Kenyamanan merujuk pada Kadol 1998. Kenyamanan adalah interaksi positif antara produk pakaian dengan tubuh yang meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan fisik atau faktor psikologi. Metode populasi dan sampling. Metode populasinya yaitu jumlah total pelanggan atau konsumen yang menggunakan produk Yakult dapat dijadikan populasi untuk penelitian brand loyalty. Sedangkan metode samplingnya yaitu jumlah total pelanggan atau konsumen yang menggunakan produk Yakult dapat dijadikan populasi untuk penelitian. Profil perusahaan. Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang telah berdiri dari Indonesia sejak pada tahun 1998 hingga kini. PT Yakult Indonesia Persada terkenal sebagai produsen dan produk Yakult yang banyak digemari masyarakat Indonesia karena manfaatnya yang baik untuk kesehatan pencernaan. Yakult sendiri merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei stratein yang dapat mencapai bagian usus dalam keadaan hidup dan membantu melawan bakteri jahat serta menjaga kesehatan usus. PT Yakult Indonesia Persada merupakan satu-satunya perusahaan Indonesia yang profil produk minuman Yakult. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri L. Casei Shirota strain di tiap botolnya. Bakteri Yakult termasuk ke dalam golongan bakteri yang terbukti aman bagi manusia, kuat dan tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu sehingga bisa sampai ke dalam usus kita dalam keadaan hidup dan terbukti bermanfaat untuk membantu menjaga pencernaan selalu baik. Yakult bermanfaat untuk membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme baik dalam usus, menekan pertumbuhan bakteri merugikan, mengurangi racun di dalam. Yakult mempunyai tagline cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Di sini ada profil responder. Saat A ada jenis kelamin. Nomor karakteristik responder jenis kelamin perempuan yaitu frekuensinya ada 27. Persentasenya ada 75%. Jenis kelamin laki-laki frekuensinya ada 9. Presentasenya 25%. Jumlah dari semuanya yaitu 36 dan presentasenya 100%. Berdasarkan tabel mengenai jenis kelamin responder, dapat diketahui bahwa responder yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25% dan responder berjenis kelamin perempuan sebanyak 75%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan produk minuman Yakult lebih banyak perempuan. B. Ada pekerjaan. Karakteristik responder pekerjaan yang pertama ada pelajar atau mahasiswa. Frekuensinya ada 26, presentasenya ada 72,3%. Yang kedua ada karyawan, frekuensinya 6, presentasinya 16,7%. Yang ketiga ada wira swasta, frekuensinya 2, presentasenya 5,5%.
Lain-lainnya ada 2, presentasenya 5,5%. Jumlah dari semuanya 36, presentasinya 100%. Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan responder di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 72,3% responder memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 16,7% responder memiliki pekerjaan sebagai karyawan. Sedangkan sebanyak 5,5% responder memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Dan sebanyak 5,5% responder memiliki pekerjaan lain-lain. Analisis dan pembahasan. Untuk kesan kualitas dilakukan dengan analisa deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan skala nilai pengukuran dan artinya yang disesuaikan dengan konteks atribut-atribut yang diukur. Sebagai gambaran dalam penelitian ini, peneliti memberikan 4 alternatif jawaban kepada responder dari pertanyaan yang diajukan. 2. Selanjutnya dalam kuesioner, responder diminta untuk memberikan penilaian terhadap produk minuman Yakult dan dalam kuesioner kesan kualitas. 3. Pengumpulan data dilakukan pada mereka yang memiliki pengalaman menggunakan produk minuman Yakult. 4. Alat-alat analisa digunakan adalah rata-rata, standar deviasi, rentan skala pengukuran, dan diagram performance importance. 5. Membuat diagram Cartesius terhadap hasil kalkulasi jawaban performance dan importance dari responder. Tabel skala pengukuran. Di sini ada importance dan performance. 1. Dengan pembobotan sebagai berikut. 1. Sangat tidak penting. 2. Tidak penting. 3. Penting. 4. Sangat penting. Dan performance dengan pembobotan sebagai berikut. 1. Sangat mahal. 2. Mahal. 3. Murah. 4. Sangat murah. 4. Pernyataan tingkat harga. Di sini ada contoh tabel dari pernyataan tingkat harga beserta rata-rata standar hitungan rata-rata dan standar deviasinya. Ini yang kedua, ada seberapa penting tingkat harga dari produk minuman Yakult. Ini ada contoh tabel dan hitungan rata-rata dan standar deviasinya. 2. Pertanyaan desain produk. Bagaimana desain kemasan produk Yakult? Tabel performance, bagaimana desain kemasan produk Yakult? Di sini ada contoh tabelnya yang diisi oleh hasil pengisian kuesioner dan contoh hitungan rata-rata sama standar deviasinya. Terus yang B, bagaimana desain kemasan pada produk Yakult? Berikut ada tabel dari pengisian kuesioner beserta cara penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Sini nomor 3, pernyataan tingkat kealamian rasa. Bagaimana rasa minuman Yakult? Berikut tabel dari pengisian kuesioner dan penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang B, bagaimana rasa minuman Yakult? Berikut tabel yang diolah dari hasil pengisian kuesioner beserta perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang keempat ada pernyataan kandungan gizi. Bagaimana kandungan gizi pada minuman Yakult? Berikut tabel dari pengisian kuesioner dan penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang B ada bagaimana kandungan gizi pada minuman Yakult. Berikut contoh tabel hasil dari pengisian kuesioner dan penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang kelima, pernyataan kualitas mutu minuman Yakult. Ini kualitas mutu minuman Yakult
dengan hasil segini pada tabel berikut. Tabel dari hasil data pengisian kuesioner dan penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang B, bagaimana mutu minuman Yakult? Berikut ada tabel diolah dari hasil pengisian kuesioner dan penghitungan rata-rata dan standar deviasi. Berikut ini ada tabel rangkuman hasil observasi Inforten. Ada ke 88 hingga 14 atribut desain produk, performanya 1,77, Infortensnya 1,74. Kealamian rasa, performanya 1,69, Infortensnya 1,48, kandungan gizinya 1,42. Kualitas mutu, performanya 1,91, importnya 1,44, rata-ratanya 2,00, importance-nya rata-ratanya 1,84. Di sini ada diagram Cartesius-nya. Di sini ada diagram Cartesius performance importance-nya. Terus kesimpulan diagram Cartesius, hasil analisis per sheet quality produk minuman Yakult dengan metode performance information secara individu dengan per sheet quality tentang indikator harga, kealamian rasa, kandungan gizi, dan mutu sudah dinilai antara baik sehingga baik sekali karena tingkat performanya lebih tinggi nilainya daripada tingkat importance-nya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality harapan responden terhadap produk Yakult telah melebihi dinilai tingkat kepentingan atribut itu sendiri. Tetapi untuk desain kemasan pada produk Yakult dinilai buruk karena tingkat performanya lebih rendah daripada tingkat important. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Untuk perceived quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek minuman Yakult secara rata-rata memiliki performa yang lebih rendah daripada importance. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek minuman Yakult belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Kesimpulannya, berdasarkan analisis persepsi kualitas merek terhadap konsumen pada produk Yakult, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan konsumen terhadap merek tersebut cenderung tinggi. Faktor-faktor seperti kualitas produk, cita rasa yang khas, dan upaya pemasaran yang efektif mungkin berkontribusi pada citra positif merek Yakult di mata konsumen. Dalam konteks ini, strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta terus memahami kebutuhan konsumen dapat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang bagi merek Yakult. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1, produsen hendaknya meningkatkan kualitas produk Yakult sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, yaitu memperbesar keterangan tanggal kadaluarsa di kemasan produk Yakult sehingga konsumen dapat melihat dan dengan mudah dan jelas. 2, Yakult merupakan salah satu merek minuman probiotik terkemuka di Indonesia dan berkualitas terbaik. Untuk itu, perusahaan harus selalu meningkatkan kepercayaan dengan menjadi perusahaan yang jujur dan tidak merugikan pelanggannya agar pelanggan tetap selalu menjadi pelanggan yang royal, serta mempertahankan manfaat untuk kesehatan yang sudah terdapat pada produk tersebut sehingga mempengaruhi konsumen tertarik melakukan keputusan pembelian Yakult. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima
Terima kasih.